Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Sudah hampir 4 tahun berlalu sejak hari kelulusan SMA itu. Dunia telah berubah banyak. Orang-orang silih berganti datang dalam hidup masing-masing. Tapi satu hal yang tak berubah dari Giant, ia masih menyimpan nama Aira dalam doanya. Meski sempat beberapa kali hampir menyerah, Giant tahu tidak semua rasa harus diungkap terburu-buru. Beberapa cinta memang harus diuji dengan waktu. Dan setelah menyelesaikan kuliahnya dengan IPK yang memuaskan dan bisnis kecilnya mulai stabil, ia tahu satu hal yang pasti. Ia ingin mencari Aira dengan sungguh-sungguh. Langkah pertama yang ia ambil adalah menghubungi teman-teman SMA mereka lewat grup alumni. "Bro, masih ada kontak Aira gak?" Tulisnya di grup, diserta emoji senyum. Beberapa orang merespon bercanda, sebagian lagi heran. Lama banget baru nyari, jangan-jangan belum move on. Giant hanya membalas dengan tawa ringan, tapi hatinya serius. Akhirnya, Raka sahabat lamanya mengirimnya pesan pribadi. "Gue masih follow IG-nya sih, tapi dia jarang aktif. Coba deh cek, postingan terakhir ada alamat kampus waktu dia seminar dulu." Giant buru-buru membuka akun Instagram Aira. Postingan itu berjudul kegiatan dan di dalamnya ada potongan video saat Aira jadi pembicara seminar kampus bertema kesehatan mental. Di backdrop panggung ada logo kampus besar di Yogyakarta. "Ketemu," bisik Giant, senyum tipis mengembang di wajahnya. 2 minggu kemudian, Giant benar-benar datang ke Yogyakarta. Ia menyusun rencana matang, tak mau datang dengan tangan kosong. Ia membawa dokumen CV, proposal bisnisnya, dan bahkan portofolio kerja yang selama ini ia jalani. Ini bukan kunjungan cinta biasa. Ini niat melamar, bukan meluluhkan. Dengan tekad, ia datang ke kampus Aira, berharap bisa bertemu langsung. "Maaf mas, Mbak Aira sekarang sedang KKN, jadi jarang ke kampus," kata petugas administrasi. Giant menghela napas, tapi ia tak putus asa. Ia mencari tahu melalui akun komunitas tempat Aira aktif. Ia DM akun itu, memperkenalkan diri secara spontan. Beberapa hari kemudian, ia mendapat balasan. "Kami bisa bantu sampaikan pesan, tapi mohon maaf, keputusan tetap di tangan yang bersangkutan." Giant hanya mengetik satu kalimat. "Tolong bilang padanya, Giant datang bukan untuk pacaran, tapi melamar. Kalau dia bersedia bertemu, aku akan menunggu di Jogja selama ia butuhkan." 3 hari kemudian, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Assalamualaikum Giant, ini Aira." Hampir saja ponselnya terjatuh. "Waalaikumsalam. Masya Allah, akhirnya kita bisa bertemu, tapi hanya untuk bicara baik-baik. Setelah itu, silahkan temui ayahku." Giant mengangguk sambil tersenyum, meski tak terlihat oleh siapapun. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat masjid kampus. Tempatnya sederhana, tapi suasananya hangat. Aira datang dengan balutan hijab polos dan gamis biru muda. Tak banyak berubah, matanya tetap teduh, suaranya tetap lembut. Giant menatapnya tak berkedip. "Aku datang bukan untuk mengulang masa lalu, Ra," ucap Giant mantap. "Aku ingin melanjutkan yang sempat tertunda. Kalau kamu bersedia, aku ingin bertemu ayahmu untuk melamar secara langsung." Aira terdiam, wajahnya sulit ditebak. "Aku tidak punya alasan untuk menolak niat baik," katanya pelan. "Tapi ayah mungkin tidak akan semudah itu menerimamu." Giant mengangguk, biar aku yang meyakinkan beliau. 3 hari kemudian, Giant berada di ruang tamu rumah Aira, mengenakan kemeja putih bersih, wajahnya tenang tapi dalam hati penuh debar. Pak Fadlan, ayah Aira, duduk di hadapannya. Wajahnya datar, tatapannya tajam. "Jadi kamu Giant, anak muda yang dulu sempat pacaran sama Aira?" Giant menunduk sedikit. "Saya tidak pernah pacaran dengannya, Pak. Bahkan waktu menyatakan perasaan pun, Aira menolak, dan saya menghormati itu. Saya datang sekarang bukan untuk mengulang rasa yang lalu, tapi membawa niat yang benar." Pak Fadlan menyilangkan tangan. "Kamu kerja apa sekarang?" "Saya baru menyelesaikan kuliah dan sedang merintis bisnis digital agensi. Sudah dapat beberapa klien tetap, meski belum besar, tapi saya serius ingin membangun masa depan, Pak." Pak Fadlan menghela napas. "Giant, saya tidak meragukan semangatmu. Tapi Aira sudah berada di fase hidup yang matang. Dia tidak butuh laki-laki yang masih meraba-raba arah hidup. Dia butuh kepastian." Giant menatap lurus. "Saya siap bekerja keras untuk memberi itu, Pak. Kalau perlu, saya berhenti dari bisnis dan cari kerja tetap. Sayangnya, saya sudah lebih condong ke pilihan yang lebih siap.
Arif datang dengan segala kesiapan. Mental, spiritual, finansial, dia juga sudah dekat dengan keluarga kami. Saya tidak ingin Aira dibawa dalam ketidakpastian lagi. Jayan terdiam, seolah ada yang merobek hatinya. Tapi Pak, maaf Jayan, kadang restu bukan soal cinta, tapi soal keamanan dan keyakinan. Jayan berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah berat, tapi bukan berarti menyerah. Ia tahu perjuangan belum selesai. Ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang meyakinkan takdir, bahwa ia pantas memperjuangkan cinta yang halal. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia kembali bersujud. Ya Allah, jika aku memang tak layak untuknya, maka cukupkan hatiku. Tapi jika aku masih punya peluang, maka beri aku kekuatan untuk memperjuangkan tanpa melanggar batasmu. Kelanjutan ceritanya ada di next video ya. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.